Dear Allah, karya Diana Febiantria. Prolog. Cinta ibarat sebuah perahu besar yang berlayar di tengah lautan. Mata hati menjadi tolok ukur kemana perahu akan berlabuh. Lautan memberi cinta berbagai makna. Ada ketenangan, ada yang terombang-ambing ombak, dan ada badai cinta. Perahu cintaku begitu tenang di tengah lautan. Pencarianku mencari pelabuhan terakhir. Angin berembus dengan damai. Ombak begitu tenang, dan perahuku berlayar percaya diri di atas ridho ilahi. Hingga mata hatiku melihat sebuah pelabuhan. Pelabuhan itu tampak bersinar, memukau mata dan hatiku. Coretan garis takdir ilahi seketika tampak di depan lupuk mataku. Perahuku harus berlabuh di sana. Aku berlayar dengan sukacita menuju pelabuhan itu. 1000 wirid menemani perahuku berlayar dengan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Telah sampaiku di semenanjung pelabuhan. Segera kulepaskan jangkarku, dan aku siap berlabuh pada pelabuhan yang nampak indah tersebut. Saat jangkarku sampai di dasar laut pelabuhan, aku terkejut saat ada perahu lain yang telah berlabuh sebelumku. Ingin ku berlayar lagi. Namun, jangkarku telah beku dan tersangkut di dasar lautan. Innalillahi. Perahu cintaku telah berlabuh pada pelabuhan hati yang salah. Pernah mendengar cinta diam-diam? Banyak sekali kisah seperti itu, di mana si wanita hanya memendam perasaan itu sendiri, hanya mampu berharap sendiri, hanya bisa menahan rasa sakit itu sendiri, dan hanya bisa mengungkapkan perasaan cintanya melalui doa di setiap sujud terakhirnya. Aku tahu bagaimana ending dari cerita tersebut, yakni terkuaknya cinta itu pada akhir cerita, dan bersatunya mereka dalam ikatan suci pernikahan dan berbahagia. Jika sang pemuda seperti Ali bin Abi Thalib, yang juga mencintai diam-diam Fatimah Az-Zahra, Ali 2 kali tertohok karena Fatimah dilamar oleh 2 sahabat Nabi yang paling akrab dan dekat kedudukannya dengan Nabi. Namun, Nabi menolak lamaran sahabatnya itu. Hingga pada suatu ketika, dengan niat yang terikat bulat, Ali memberanikan diri melamar Fatimah, meski hanya dengan baju besi. Ternyata, Nabi menerimanya. Jika sang pemuda seperti Rasulullah SAW yang telah lama memendam perasaan terhadap Khadijah sebelum mereka menikah. Ketika sahabat Khadijah, Nafisah binti Muniyah menanyakan kesediaan Nabi untuk menikahi Khadijah, maka beliau menjawab, bagaimana caranya? Cara Nabi menanyakan itu menggambarkan seolah-olah beliau telah menunggu lama untuk masa itu. Rumah tangga mereka begitu indah dan romantis, meski saat itu usia Nabi jauh lebih muda dari Khadijah. Namun rasa cinta Nabi begitu besar terhadap Khadijah. Hingga masa di mana Rasulullah harus ikhlas merelakan Khadijah dilamar malaikat maut dan dinikahkan dengan kematian. Setahun sepeninggal istrinya, Rasulullah masih dalam kedukaan yang mendalam karena begitu besar cintanya terhadap Khadijah. Hingga suatu ketika, seorang fulanah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menikah? Engkau memiliki 9 keluarga dan harus menjalankan seruan besar." Sambil menangis, Rasulullah menjawab, "Masih adakah orang lain seperti Khadijah? Jika mungkin bukan karena perintah langsung dari Allah, Rasulullah tak akan menikah lagi untuk selamanya, karena ketulusan mencintai Khadijah radhiyallahu anha." Di zaman sekarang, adakah sosok seperti mereka? Cinta mereka begitu tulus, indah, dan sangat romantis. Aku selalu berharap kepada Allah, jika suatu saat nanti dapat dipertemukan dengan pemuda yang tak jauh berbeda dengan 2 nama besar tersebut.
Sample complete. Ready to continue?